Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kita semua masih dalam keadaan baik dan sehat, serta diberikan waktu untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Baik, topik kita kali ini adalah tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Mari kita simak baik-baik. Fi'il mujarrad adalah fi'il atau kata kerja yang hanya terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il saja. Contohnya adalah kata fa'ala dan jalasa. Mari kita perhatikan. Misalnya pada fi'il fa'ala, di sana hanya tersusun dari 3 huruf saja. Fa adalah fa fi'il, a adalah ain fi'il, dan la adalah lam fi'ilnya. Sama halnya dengan fi'il jalasa. Ja adalah fa fi'ilnya, la adalah ain fi'ilnya, dan sa adalah lam fi'ilnya. Fi'il atau kata kerja yang hanya terdiri dari fa, ain, dan lam fi'il saja seperti contoh tadi, seringkali disebut juga dengan fi'il thulathi mujarrad. Nah, ini adalah wazan fi'il mujarrad. Ada 6 wazan fi'il mujarrad, yakni fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Fi'il thulathi mujarrad selalu mengikuti salah satu dari ke-6 bentuk atau wazan fi'il ini. Contohnya fi'il fataha yaftahu. Fi'il ini mengikuti bentuk atau wazan fa'ala yaf'alu. Demikian pula contoh jalasa yajlisu. Fi'il ini mengikuti wazan atau bentuk fa'ala yaf'ilu. Dan seterusnya. Misalnya pada wazan fa'ala yaf'alu. Nah, pada huruf keduanya yaitu huruf ain, huruf yang kedua adalah huruf ain di sini. Harokatnya adalah fathah. Nah, contohnya adalah kata fataha. Huruf yang kedua berharokat fathah. Nah, pada saat ia berbentuk mudhari, maka harokat ain fi'ilnya yaitu huruf ta juga mengacu pada wazan tersebut, yakni fathah. Lalu bagaimana sih cara kita mengetahui suatu fi'il atau kata kerja mengikuti wazan yang mana dari wazan-wazan fi'il mujarrad ini? Caranya kita tidak bisa mencocok-cocokkan secara sederhana atau tanpa pengetahuan sebelumnya kita melakukan tebak-menebak misalnya. Tidak bisa demikian. Tentu sebelumnya kita harus mengecek dulu di dalam kamus fi'il tersebut, harokat ain fi'ilnya fathah, kasrah, ataukah dhammah. Hal ini karena sifat dasar dari fi'il mujarrad adalah sama'i. Artinya, untuk menentukan harokat ain fi'ilnya dalam bentuk fi'il maudhi ataupun bentuk fi'il mudhari'nya, apakah ia harus dibaca fathah, kasrah, ataukah dhammah, serta bagaimana pula bentuk masdarnya, kita harus melihat kamus atau mendengar langsung dari orang Arab. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah fi'il atau kata kerja yang tidak diberi harokat. Di sana ada 3 huruf, yakni ha, mim, dan lam. Huruf ha adalah fa fi'il, huruf mim adalah ain fi'il, dan huruf lam adalah lam fi'ilnya. Bagaimana kita memastikan harokat dari terutama ain fi'ilnya, yakni huruf yang kedua yaitu huruf mim? Nah, untuk memastikannya kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu di dalam kamus. Ini juga akan berpengaruh pada bagaimana kita membaca bentuk fi'il mudhari'nya.
Setelah dilakukan pengecekan di dalam kamus, fi'il tadi dibaca hamala. Kemudian kita bisa perhatikan di samping kirinya, di bawah garis mendatar, ada harokat kasroh. Artinya, harokat ain fi'il untuk bentuk fi'il mudhari'nya adalah kasroh. Maka fi'il mudhari'nya adalah yahmilu. Jadi dibaca hamala yahmilu. Bentuk masdarnya adalah hamlan atau hamlatan atau hamalah. Artinya, contoh hamala yahmilu mengikuti wazan fi'il mujarrad yang kedua, yaitu fa'ala yaf'ilu. Untuk mempermudah dalam mempelajari tentang derivasi atau perubahan kata fi'il mujarrad, kita dapat juga menggunakan kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah sebagai acuan. Seperti contoh pada gambar berikut ini, kita bisa melihat ada bentuk fi'il madhi dan mudhari pada wazan fa'ala yaf'ulu beserta bentukan-bentukan kata sesudahnya, yakni isim masdar, fa'il, dan seterusnya, beserta contoh-contoh fi'il yang menyerupai atau mengikuti bentuk wazan fi'il tersebut. Baik, itulah tadi pembahasan tentang fi'il mujarrad. Kali ini kita akan berpindah ke pembahasan tentang fi'il mazid. Fi'il mazid adalah fi'il atau kata kerja yang sudah mendapatkan salah satu, dua, atau tiga dari huruf-huruf ziyadah. Artinya sudah ada tambahan selain fa, ain, dan lam fi'il dalam suatu susunan fi'il mujarrad. Fi'il mazid terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu mazid biharfin atau fi'il mujarrad dengan tambahan satu huruf ziyadah. Wazan-wazan fi'il mazid biharfin adalah sebagai berikut ini: fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, dan fa'ala yufa'ilu. Pada wazan fa'ala yufa'ilu, huruf ziyadahnya terletak pada tasydidnya. Contohnya adalah dabbara yudabbiru. Sedangkan pada wazan af'ala yuf'ilu, huruf ziyadahnya terletak pada bagian depan, yaitu hamzah. Kita perhatikan, contohnya adalah aflaha yuflihu. Sedangkan pada wazan fa'ala yufa'ilu, huruf ziyadahnya adalah alif. Contohnya hadara yuhadiru. Jenis yang kedua adalah mazid biharfaini, yaitu fi'il mujarrad yang sudah diberi tambahan dua huruf ziyadah. Di antara wazan fi'il mazid biharfaini adalah tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, dan if'alla. Mari kita perhatikan. Pada wazan tafa'ala yatafa'alu, huruf ziyadahnya ada dua, yaitu huruf ta dan tasydid. Contohnya tadabbara yatadabbaru. Sedangkan pada wazan tafa'ala yatafa'alu, huruf ziyadahnya yaitu alif dan ta. Contohnya tawazana yatawazanu. Sedangkan pada wazan ifta'ala yafta'ilu,
Huruf ziyadahnya yaitu ta dan hamzah. Contohnya, ijtahada, yajtahidu. Kemudian pada wazan infa'ala, yanfa'ilu, huruf ziyadahnya adalah nun dan hamzah. Contohnya, inkasara, yankasiru. Sedangkan pada wazan if'alla, yaf'allu, huruf ziyadahnya adalah tasydid dan hamzah. Contohnya, iswadda, yaswaddu. Jenis fi'il mazid yang ketiga adalah mazid bithalathati ahrufin, atau fi'il mujarrad yang sudah diberi tambahan 3 huruf ziyadah, atau boleh juga disebut dengan fi'il mazid yang di dalamnya ketambahan 3 huruf ziyadah. Salah satu wazan yang sering kita ketahui termasuk dalam jenis ini adalah istaf'ala, yastaf'ilu. Sedangkan wazan lainnya yaitu if'au'ala, yaf'au'ilu. Kemudian ada juga if'awwala, yaf'awwilu, dan if'ala, yaf'alu. Mari kita perhatikan. Pada wazan istaf'ala, yastaf'ilu, huruf ziyadahnya adalah hamzah, sin, dan ta. Contohnya, kata istaghfara, yastaghfiru. Kemudian pada wazan if'au'ala, yaf'au'ilu, huruf ziyadahnya adalah hamzah, waw, dan pengulangan ain fi'il. Contohnya, ihlaula, yahlauli. Kemudian pada wazan if'awwala, yaf'awwilu, ziyadahnya adalah tasydid, waw, dan hamzah. Contohnya, i'lawwata, ya'lawwitu. Sedangkan pada wazan fi'il if'ala, yaf'alu, ziyadahnya adalah tasydid, alif, dan hamzah. Seperti contoh, ihmarra, yahmaru. Untuk membantu dalam mempelajari derivasi dan perubahan kata fi'il mazid, kita juga dapat menggunakan kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah sebagai acuan. Dalam kitab tersebut, kita dapat menemukan berbagai contoh fi'il-fi'il yang termasuk ke dalam wazan-wazan fi'il mazid. Seperti contoh pada tabel berikut. Di sini ada wazan fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan, dan seterusnya. Sedangkan contohnya adalah kata farraha, yufarrihu, tafrihan. Untuk jenis fi'il mazid ini lebih mudah dihafalkan selama kita dapat memahami komposisi susunan huruf dalam suatu fi'il mazid dan bagaimana perubahan kata sesudahnya, maka kita dapat merubah kata yang serupa. Seperti contoh, kita menemukan kata dabbara, yudabbiru. Kita juga dapat melanjutkan perubahan kata sesudahnya karena ia serupa dengan wazan fa'ala yufa'ilu. Seperti contoh berikut ini. Dabbara yudabbiru, tadbiron, tadbiratan, tadbaron, tidbaron, mudabbaron, fahuwa mudabbirun, wadaka mudabbarun, dabbir, la tudabbir, mudabbarun, mudabbarun. Perhatikan juga contoh dalam tabel berikut. Ini adalah wazan fa'ala yufa'ilu. Contohnya kata qatala, yuqatilu, muqatalatan, waqitalan, waqitalan, fahuwa muqatilun, wadaka muqatalun, qatil, la tuqatil, muqatalun, muqatalun. Hal yang sama juga berlaku pada perubahan kata untuk fi'il-fi'il yang mengikuti wazan serupa. Seperti misalnya kata
jahada, yujahidu mujahadatan, wajihadan, wajihadan, fahuwa mujahidun, wadhaka mujahadun, jahid, la tujahid, mujahadun, mujahadun. Kuncinya adalah dengan memahami bagaimana bentukan kata dari suatu fi'il mazid. Dengan mengetahui satu saja bentukan katanya, maka kita dapat mengetahui bagaimana bentukan kata fi'il mazid lainnya yang serupa atau mengikuti wazan dari kata atau fi'il tersebut. Ini berbeda dengan fi'il mujarrad yang agak sulit dihafal sebab harus di cross-check di kamus. Fi'il mazid umumnya lebih mudah dihafal karena bentukan katanya bisa dipadankan dengan menghafal salah satu wazannya. Sama juga dengan kata dalam tabel berikut. Ini adalah cuplikan dalam kitab Al-Amthilah At-Tasrifiyah, yakni wazan af'ala yuf'ilu. Contohnya kata akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun. Kemudian misalnya suatu hari kita menemukan kata aflaha, maka tentu sama bentukan katanya seperti berikut ini: aflaha yuflihu iflahan wa muflahan fahuwa muflihun wa dhaka muflahun aflih la tuflih muflahun muflahun. Demikian seterusnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apakah masih ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dipahami? Bila ya, sampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di pembahasan kita yang berikutnya. Assalamualaikum.